Assalamualaikum, kembali bersama saya di channel Inspirasi Dul. Kali ini saya akan ajak Anda berkunjung ke Pulau Sebesi, sebuah pulau terdekat dengan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Tujuan saya ke Pulau Sebesi ini tentu saja untuk menikmati sensasi mancing selain menikmati keindahan alam di sana. Dan saya mengawali perjalanan yang menarik ini melalui jalur keberangkatan dari Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Terus bagaimana pelayaran saya dari Anyer tujuan Sebesi? Nah, supaya ceritanya makin semangat, jangan lupa yang belum subscribe, klik dulu tombol merahnya ya. Oke, terima kasih atas dukungan dan budi baik Anda. Teman-teman, ada dua rute yang bisa dilalui oleh pengunjung untuk menuju Pulau Sebesi, yakni rute dari Pulau Cantik Kalianda, Lampung Selatan, dan rute yang akan saya jalani ini, yaitu dari Dermaga Paku Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Di Dermaga Paku ini memang tidak setiap hari selalu ada kapal motor yang datang dan pergi ke Pulau Sebesi. Karena jalur pelayaran ini bukan jalur reguler atau jalur kapal motor penumpang ya. Nah, kapal motor yang datang dari Pulau Sebesi ke Dermaga Anyer adalah kapal motor pengangkut hasil bumi seperti pisang, kelapa, pete, kayu, dan lain-lain. Meskipun tidak dipastikan setiap hari ada kapal motor yang datang, tapi paling tidak dalam seminggu selalu ada 3 atau 4 kedatangan kapal motor membawa hasil bumi dari Pulau Sebesi ke Dermaga Paku Anyer ini. Tergantung cuaca juga sih, kalau cuacanya bagus, ya bisa setiap hari ada kapal yang datang. Nah, supaya waktunya pas, saya sih sudah mencari info dulu ya jauh-jauh hari sebelumnya mengenai jadwal kapal motor dari Sebesi yang akan datang ke Dermaga Anyer ini. Meskipun kapal motor ini adalah kapal motor angkutan barang, tapi kita bisa kok menumpang. Bahkan kalau kita bawa kendaraan roda 2, bisa juga sekalian diangkut. Untuk masalah ongkos, memang tidak ada tarif yang baku ya bagi penumpang kayak saya. Biasanya awak kapal motor akan berkata, ya terserah berapa aja deh. Itu kalau ke yang kenal. Kalau bawa sepeda motor, ya kita kasih double. Nah teman-teman, ini dia nih kapal motor yang akan saya tumpangi menuju Pulau Sebesi. Oh iya, kalau Anda mau ke Pulau Sebesi dari rute Dermaga Paku Anyer ini, Anda harus datang pagi-pagi ya, karena kapal motor dari Pulau Sebesi biasanya datang dini hari dan nanti akan berangkat lagi kembali ke Pulau Sebesi pada siang harinya. Jadi kita punya waktu banyak untuk persiapan kalau datang lebih awal. Jarak Pulau Sebesi dengan daratan Jawa, tepatnya Anyer, kalau kita lihat di Google Map, ya sekitar 49,6 km ya. Pokoknya hampir 50 km lah. Nah, itu bisa ditempuh oleh kapal motor seperti ini antara 3 sampai dengan 4 jam. Tergantung cuaca dan kondisi gelombang tentu saja. Kalau cuaca buruk dan ombak lagi besar, nahkoda kapal motor biasanya akan memperlambat laju pelayaran. Nah, jadi kan otomatis waktu tempuh pelayaran akan semakin lama juga. Selain faktor cuaca, tergantung jenis kapal motornya juga sih. Kalau kapal motornya yang mesinnya besar, ya akan semakin cepat juga waktu tempuh pelayarannya. Kang, kira-kira kita berapa jam, Kang, perjalanan? 3 jam setengahan ya. Kondisi laut oke, Kang ya? Alhamdulillah lagi oke. Hah?
Nah, untuk kondisi gelombang laut rute Anyer menuju Sebesi, ya kondisi pada umumnya Selat Sunda lah ya. Di awal meninggalkan pelabuhan atau dermaga Paku Anyer, kondisi gelombang bisa dibilang santai. Pelayaran akan terasa nyaman. Nah, setelah melewati gugusan Pulau Sangiang, kita akan bertemu dengan arus laut lepas. Nah, biasanya di sini nih gelombang akan terasa. Untuk yang baru pertama naik kapal motor jenis ini, ya wajarlah kalau merasa sedikit mabok laut. Itu biasa banget. Makanya kita harus pinter-pinter cari posisi saat berada di atas kapal motor seperti ini ya. Usahakan cari tempat terbuka supaya kita bisa terkena udara segar dan pandangan kita ke arah laut lepas. Ini bisa membantu untuk tidak mudah mabuk laut. Kalau kita berada di bagian dek kapal, di bagian dalam itu, kita akan merasa pengap dan menghirup bau asap dari mesin kapal motor. Nah, kondisi ini nih yang dapat mempercepat kita mabuk laut. Kemudian kondisi laut akan terasa kembali tenang ketika pelayaran mulai memasuki dekat-dekat gugusan Pulau Sebesi. Gelombang laut tidak seperti tadi ya. Ya mungkin karena di sini ada banyak pulau-pulau kecil sehingga gelombang tertahan oleh pulau-pulau itu. Nah, biasanya kalau sudah dekat-dekat dengan Pulau Sebesi kan sudah menjelang sore tuh. Gelombang juga mulai tenang. Nah, di sini nih kita bisa melihat keindahan laut sekitar. Pandangan kita akan tertuju pada pulau-pulau kecil, kemudian laut yang biru, kadang-kadang warna-warni, ada yang hijau, ada yang biru, dan aktivitas nelayan. Ini akan terasa nyaman banget dan tentu saja menyenangkan. Nah, kita sudah akan tiba di Pulau Sebesi sebentar lagi. Ini nih, dermaga Pulau Sebesi yang sekarang terlihat megah. Ya, dermaga Pulau Sebesi ini bisa disebut dermaga paling besar dan megah ya, yang ada di Kepulauan Selat Sunda hingga Kepulauan Seribu. Dermaga ini bahkan bisa menjadi sandaran kapal besar dalam kondisi tertentu. Oke, kita sudah tiba di dermaga Pulau Sebesi. Nah, begini nih kondisi dermaga Pulau Sebesi, selalu ramai oleh aktivitas warga ya. Oke, dari dermaga ini saya akan menuju ke rumah Kak Edet, yakni penduduk setempat yang akan saya tempati selama saya berada di pulau ini. Keluarga Kak Edet ini, wah, sudah seperti saudara bagi saya. Nggak tahu. Mahasiswa? Iya, oke. Weh, ada warung di sini. Ini dia nih, saya sudah sampai di rumah keluarga Kak Edet. Senang sekali bisa kembali ke sini. Assalamualaikum. Aduh. Sorangan baik. Kebetulan saat saya tiba di sini Kak Edet sedang melaut, belum pulang. Nah kalau gitu, saya akan jemput Kak Edet di sisi dermaga. Nah, itu dia tuh, Kak Edet pulang dari mancing. Woi, olong toh. Wah, kayaknya dapat banyak juga nih ikannya nih. Mantap. Besok subuh-subuh. Ya, siap ayo. Jam masih biasa sih jam 8. Tarak mantap. Yolah. Apa sob? Nah, seperti ini nih kegiatan keluarga Kak Edet sehari-harinya.
Selain sebagai nelayan, Kak Edet juga menampung hasil tangkapan nelayan lainnya ya, seperti nelayan bagan, nelayan payang yang mampir di pulau ini. Ikan-ikan yang ditampung ya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan warga di pulau ini. Atau kalau lagi banyak, ikan-ikan yang ditampung Kak Edet akan dikirim ke pasar di Kalianda. Oke, ikuti terus keseruan aktivitas saya seminggu di pulau ini. Tetap di Inspirasi Dul.